Kasus ini dilaporkan pada tanggal 29 Oktober 2019 secara tertulis itu dengan pasal 294 KUHP. Pasal 294 KUHP kemudian berproses di penyidikan polisi. Itu tanggal 29 kan? Sebenarnya tanggal 31 itu sudah keluar SP3 terkait dengan peristiwanya, korbannya, alat buktinya yang sama. Tapi mungkin karena sudah tahu dia akan dihentikan, lapor lagi, kira-kira gitu. Nah, 2 hari setelah itu keluarlah SP3 tanggal 31 Oktober. Nah, itu sudah selesai, tetapi karena laporan ini kemudian tetap dilanjutkan. Nah, ketika proses dilanjutkan ini, muncullah kemudian pasal 285 yang tidak pernah muncul. Jadi gini modelnya. Si korban ini, yang ngaku korban ini, dia sendiri nggak pom dan tidak yakin dirinya diperkosa, sehingga dia nggak pakai pasal 285, dia pakai pasal 294 soal relasi kuasa itu, hubungan antara anak di bawah umur dengan orang yang mengasuhnya, guru dan murid dan sebagainya. Jadi di situ dia coba masukkan, tidak dia melaporkan soal pemerkosaan, artinya tidak ada sifatnya upaya kekerasan, ancaman kekerasan. Itu tidak ada narasi yang dibangun di dalam kasusnya. Nah, kemudian ketika kasusnya berlanjut sampai di sidang, muncullah dakwaan alternatif. Pemerkosanya masuk, kemudian ada 289 lagi masuk, pencabulan yang dianggap melanggar kehormatan kesusilaan, kemudian 294. Di tuntutan, jaksa kemudian mengambil 285, kol tinggi dia. Pokoknya mana yang ancamannya hukuman paling tinggi itu dia pakai. Pada sidang nomor 2 lah, ini dipakai. Dan kemudian dibuat konstruksi 2 peristiwa, agar bisa dipakai pasal 65, yuntunya. Sehingga adalah pemberatan menambah jadi sepertiga. Jadi karena ini 12 tahun, ditambah sepertiga 4 tahun, lalu tuntutan JPU dengan pidana pemerkosaan pasal 285 menjadi 16 tahun. Lalu hakim ketika melihat fakta sidang, melihat semuanya, tampaknya berada di dalam keraguan karena memang tidak masuk akal kalau itu dianggap pemerkosaan gitu. Sehingga dimasukkanlah pasal 289 yang dipilih. Kemudian kalau ambil 289 dengan junto 65 berarti dia maksimalnya 12 tahun karena 9 ditambah 3, kalau sepertiganya kan 3, jadi 12 tahun. Itu pun juga hakim tidak firm sehingga menjatuhkan menjadi 7 tahun. Nah, kalau kita urut, melapornya ini masuknya ke polisi kasus ini dengan pasal 294, kemudian dituntut oleh JPU maksimal gaspol dengan sangat sadis pasal 285, tapi kemudian dihukumnya dengan pasal 289. Artinya apa? Yang melapor juga nggak firm dengan peristiwa pidana yang dia ini kan. JPU dengan semangatnya dia pokoknya menghukum seberat-beratnya, tidak peduli dengan fakta sidang. Hakim mencoba mencari titik tengah. Bagaimana caranya? Karena tidak mungkin membebaskan, maka dicarilah pasal yang lain. Karena memang tidak terbukti gitu loh. Mau 294 maupun 285 tidak terbukti. Masuklah pasal 289 yang tidak pernah muncul di laporan awal. Tapi itu dipakai oleh hakim untuk kemudian menghukum 7 tahun dan tidak dihukum maksimal. Dihukumnya 7 tahun. Nah, kronologis ini saya kira secara awam kita melihat memang ada sesuatu yang tidak sempurna. Ada sesuatu yang tidak begitu valid. Kenapa? Kalau kita ada orang pencurian ya pasal pencurian dari awal lapor, yang maling ya maling, pasalnya sampai terakhir kan gitu. Ini kan sudah berbeda sama sekali. Gitu. Jadi ini kira-kira fenomena baru juga. Selain sebuah kasus tetap lanjut walaupun sudah di SP3. Gitu ya. Ini ilmu baru bagi kita semua bahwa apapun masuknya, keluarnya bisa apa saja.